morning, class. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we study, it's better for us to pray according to your own beliefs. Seperti biasa ya, kita awali dengan doa sebelum kita mulai belajar. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa, selesai. Okay, now open your book on page 81 on lesson 9. The title is What was the weather like? Buka buku halaman 81 di bab 9, judulnya seperti apa cuaca hari ini ya. Jadi untuk kelas 6 ya, kita agak sedikit ngebut ya belajarnya karena banyak materinya ya, belum lagi yang di LKS. Jadi ya kita usahakan bisa menyelesaikan bab-babnya ya, jangan sampai ada nanti yang gak sempet dipelajari karena waktu ya, karena untuk kelas 6 ini belajarnya hanya sampai bulan 4 ya, sampai mulai bulan April. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini ya, siswa mampu memahami kosakata jenis-jenis cuaca dalam bahasa Inggris ya. Jadi di bab ini kita belajar tentang cuaca ya, macam-macam cuaca. Sebelum kita lanjut ya, Miss mau sedikit mengulangi pelajaran minggu lalu ya, agar anak-anak selalu ingat dan tidak lupa, maka ilmunya akan bertambah ya. Minggu lalu itu kita belajar tentang on the farm ya, tentang ladang, sawah, bercocok tanam, hewan, tanaman ya itu. Di sini ada beberapa kata ya, seperti farm, field, leaf, leaves, plant, grass, river ya. Ada juga perbedaan noun yang jamak dan tunggal ya, seperti kata leaf menjadi leaves ya, F-nya berubah menjadi V dan ditambah ES ya. Terus juga kita belajar tentang to be going to ya, rencana ya, rencana yaitu subject plus to be plus going to plus verb 1 itu. Anak-anak pokoknya harus banyak-banyak membaca lagi ya, diulang-ulang lagi. Nah, untuk penugasan juga ya, Miss ingatkan kembali yang reading ya, itu yang di chapter 7 ya, ada anak-anak membaca. Itu juga masih ada yang belum kumpul ya, yang halaman 67 itu ya, ada di last block ya, tentang bloknya Dila masih ada yang belum kumpul. Jadi ya Miss masih tunggu ya, karena Miss butuh nilainya. Rekaman ya dalam bentuk voice note kemarin Miss minta. Oke. Everyone loves rainbows because they are beautiful ya. Semua orang menyukai pelangi ya, karena pelangi itu indah. When there is a water and sun, you can sometimes see rainbow and there are 7 colors ya. Ketika setelah hujan ya, biasanya kamu bisa melihat pelangi ya, dengan 7 warna. Pelangi itu memiliki 7 warna. It doesn't have to be raining for you to see rainbow ya. Jika tidak hujan, maka
kamu nggak bisa lihat pelangi ya. Look at these rainbows above a waterfall, a countryside, and a beach. Ya, lihat ada gambar pelangi ya yang di pantai, ada juga di desa, di pedesaan, dan juga di air terjun. Sometimes there are two rainbows. Kadang-kadang ada dua ya, tidak hanya satu. Kadang-kadang pelanginya ada dua. These are called double rainbow ya. Mereka atau orang-orang menyebutnya double rainbows. Some people say there is a treasure at the end of rainbows ya. Beberapa orang mengatakan bahwa ada harta karun ya, mungkin ini mitos ya, pada ujung pelangi ya. What do you think? Bagaimana menurutmu? Maksudnya percaya apa enggak ya? Itu cuma mitos ya, kita juga nggak tahu. Oke. On part 1 ya, listen and say the words. Jadi kita melatih mendengarkan kosakata dalam bahasa Inggris, lalu membacanya ya, mengikutinya dengan membaca ulang. Seperti biasa ya, Miss putar recordnya, anak-anak mengikuti. 1. Listen and say the words. 1. Rainbow. Rainbow, ayo ikutin. 2. Rain. Rain. 3. Snow. 4. Wind. 5. Cloud. 6. Weather. 1. Sekali lagi. Rainbow. 2. Rain. 3. Snow. 4. Wind. 5. Cloud. 6. Weather. Oke, good, thank you. Ya, untuk penugasan pertama ya, Miss minta anak-anak menulis ya, karena sudah lama kayaknya tidak menulis dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, agar terbiasa ya, tujuannya itu agar bisa mengingat juga cara penulisannya. Jadi tidak hanya tahu artinya, tetapi tahu cara menulisnya dan tahu cara membacanya. Jadi you write on your notebook ya, start from number 1 until number 6 ya. Jadi tulis di buku catatan dari nomor 1 sampai nomor 6. Tulis dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, jadi tidak hanya bahasa Inggris tetapi juga terjemahannya. For the meaning of the word you can see the picture ya. Seperti biasa ini ya, ini sangat gampang sekali ya. Untuk terjemahannya tidak Miss kasih tahu karena anak-anak bisa lihat sendiri ya arti kata tersebut. Lihat aja gambar ya, tidak perlulah itu buka-buka Google Translate ya, karena sudah ada gambarnya. Nah, untuk penugasan kedua ya, nanti itu dalam bentuk Google Form aja ya, di bagian part 2 and part 3 ya, di bagian 2 sama bagian 3 ya. Nanti Google Formnya Miss kirim ya. Jadi yang bagian 2 ini listen and draw lines, nanti ya diputar ulang aja nanti ya saat pengerjaan Google Formnya. Nanti ada 10 ya, di bagian 2 itu ada 4 ya, karena yang untuk Monday-nya itu sudah ya,
sudah diisi. Lalu for part 3 ya, start from number 2 until number 6 ya. Jadi ada ada 9 ya totalnya, karena nomor satunya enggak lagi ya, nomor satunya sudah. Nah, jadi ada 9 ya. Skornya nanti tetap Miss kasih 100 ya. Tapi ada 9 soal nanti di Google Form. Nah, untuk bagian 2 itu listening. Jadi nanti isinya berdasarkan rekaman ya. Nanti Miss putar ya recordnya ini yang bagian 2 ya. Nanti baru jadi gini, nanti Miss setel ya, Miss setel recordnya. Anak-anak tarik dulu garisnya ya, tarik garis dulu, nanti baru ini juga nih kayak bagian 3 ya. Bagian 3 ini diisi dulu di buku ya, nanti baru dipindah ke Google Form. Nanti nilai yang di Google Form itu baru anak-anak pindah ke buku. Jadi di bukunya itu ada nilainya nanti ya. Paham ya? Jadi kerjakan dulu yang bagian 2 ini berdasarkan record ya, tarik garis pada buku. Yang bagian 3 juga jawabannya tulis dulu di buku, nanti baru dipindah ke Google Form. Oke. Nah, untuk catatan ini ya, catatan yang nomor 1 sampai nomor 6 itu nanti dikumpul di Miss ya, di Japri aja ya, di foto bukunya di Japri. Jadi nanti nilainya baru Miss masukkan kalau sudah semua dikumpul. Kalau hanya kerja di Google Form, tidak kumpul catatan, itu belum bisa Miss masukkan ke daftar nilai ya. Tapi kalau cuman ngerjakan catatan, Google Formnya nggak dikerjakan juga belum bisa Miss masukkan ke daftar nilai ya. Kalau dua-duanya sudah dikerjakan baru Miss masukkan ke buku nilai ya. Nah, jika anak-anak kirim tugas ke Miss ya sudah centang biru 2, itu artinya sudah Miss nilai ya. Walaupun kadang-kadang tidak sempat Miss respon ya, karena terkondisikan banyaknya koreksian Miss, jadi Miss ngebut ya, langsung dinilai aja. Itu. Terus yang tugas-tugas yang 2 minggu lalu itu ya, yang reading yang belum, silakan dikirim. Itu. Jadi penugasannya ada 2 ya, ada writing dan juga bagian 2 dan 3 itu nanti disalin ke Google Form untuk mendapatkan nilainya ya. Oke. Just enough. Thank you very much for your attention. Stay safe, stay positive, keep healthy, and do the best.